Liha sampai di Elstok dan kaget dengan bola kristal yang diberikan oleh Hwajong. Ternyata itu adalah bola kristal yang digunakan seperti catatan diary saja, di mana banyak rahasia dan sisi lucu dari Hwajong. Di sisi lain, Hwajong lagi gelisah di Del Castle karena kehilangan bola kristalnya. Hwayon yang lagi kerja dan merasa keganggu bilang kalau dia akan membelikan bola kristal baru ke adiknya yang lagi tantrum itu. Tapi bukan itu intinya, bukan seberapa mahal harganya, tapi seberapa penting isi di dalamnya. Singkat cerita, kita pindah lagi ke Liha yang saat ini lagi jalan menuju ke Sastrazian, di mana tujuan utamanya adalah Adamandir Mountain. Sebenarnya ada jalan lebih deket sih, yaitu lewat kerajaan Minit. Tapi karena di sana ada juga si gila Luger, Liha lebih milih lewat jalan yang jauh tapi aman. Liha berpikir gimana ya caranya buat senjatanya berevolusi kayak Kid dan Luger. Dia tiba-tiba keinget kalau dia baru aja dapet skill transformasi senjata Sasr. Awalnya Liha di sini nggak sadar, tapi setelah beberapa detik membaca secara detail skill itu, akhirnya Liha sadar. Yang dimaksud adalah Special Application Scope Rifle. Simpelnya jadi kayak AWM kalau di PUBG boy. Awalnya Liha mikir, alah nggak mungkin dong senjata secanggih AWM itu bisa ada di Middle Earth. Liha sengaja pakai skill transformasi senjata itu langsung, dan boom, beneran dong jadi AWM. Liha jadi mikir kalau Kid dan Luger itu nggak curang selama ini. Mereka cuma memanfaatkan fitur game doang. Liha langsung mencoba AWM barunya itu untuk menembak beberapa target ketika berada di perbatasan habitat Redman. Dengan pede, Liha mengincar monster tikus dengan AWM barunya dan tanpa scope. Tapi, tak, kebodohan Liha masih belum hilang. Ternyata yang berevolusi cuma senjatanya aja. Pelurunya dijual terpisah. Hahaha. Karena nggak ada peluru ya otomatis nggak bisa nembak. Monster yang sadar kalau ada orang langsung bereaksi. Tapi Liha langsung ngacir kabur. Tapi karena kejaran tikus itu terlalu cepat, Liha harus ngelawan dia dengan menggunakan bayonet charge. Singkat cerita, Liha berhasil kabur dari monster tikus itu dan sampailah dia di Sastrazian. Di sana dia mau menuju ke Adamandir. Di tengah jalan dia ketemu Jinggonggong yang sedang membentuk party untuk OTW ke Adamandir. Liha join party itu karena kebetulan tujuannya sama. Ternyata di atas sebuah bangunan ada mata-mata Guildsar yang mengawasi Liha. Dia juga mengkonfirmasi beberapa perubahan seperti senjata barunya, dan Liha yang saat ini sedang bersama temannya. Selanjutnya di wilayah gunung bersalju Sastrazian, Liha sedang berjalan bersama Jinggonggong. Mereka jalan sambil cerita kalau Jinggonggong nonton di YouTube-nya Animanga ID pas video Liha ngelawan 500 prajurit Rising Sun dan Liha yang ngalahin top global 3 Agroni Igor. Liha ngerasa seneng karena Jinggonggong ternyata juga subscribernya Animanga ID boy. Kemudian Liha nanyain temennya yang burung kecil macam logo Twitter zaman dulu itu di mana. Jinggonggong langsung mensummon Crow yang sekarang udah berkembang jadi sangat besar, yang ngebuat Liha terkejut. Jinggonggong bilang ke Liha kalau tujuannya ke daerah pegunungan bersalju Sastrazian adalah untuk menaklukkan seekor monster kelinci Snowhare. Dan karena monster itu membenci ras raksasa dan burung Twitter miliknya, jadi Jinggonggong ngajak Liha untuk jadi umpan. Liha hanya butuh diam saja tanpa boleh menembak. Liha yang awalnya kesel malah dijadiin umpan hidup akhirnya mengiyakan permintaan sahabatnya itu. Dia akan menjadi umpan untuk Snowhare. Namun ketika sedang mengamati daerah sekitar, Liha melihat pasukan dari Guildsar yang sedang menuju kemari. Di sisi lain ternyata Jinggonggong malah lebih memperdulikan misi penaklukan Snowhare dan masih menyuruh Liha untuk nggak boleh nembak sampai Jinggonggong berhasil. Singkat cerita, setelah berhasil menaklukkan Snowhare, Jinggonggong langsung mengucapkan mantra yang seperti memanggil bantuan alam sekitar untuk melawan pasukan SAR yang sudah dekat dan siap hajar Liha. Usut punya usut nih boy, kenapa dari awal Jinggonggong itu nggak ngebolehin Liha nembak? Karena kalau Snowhare ini merasa terancam, maka kawan-kawannya akan segera menolong seperti yang terjadi sekarang. Jinggonggong yang tahu kalau keadaan gak terlalu bagus untuk bertarung memutuskan untuk lari.
Selain karena dari atas pasukan bola salju Snow Hare sudah makin dekat, di sisi lain karena pasukan SAR juga terlalu banyak. Jinggonggong menyuruh Liha untuk lari menuju ke arah tebing dan lanjut lompat. Liha yang ngeri-ngeri sedap karena depannya itu tebing tinggi tetap percaya dengan strategi Jinggonggong, dan akhirnya mereka berdua lompat. Ternyata setelah mereka lompat, Jinggonggong langsung berubah jadi burung besar dan langsung nangkep Liha. Dan mereka akhirnya langsung OTW ke pegunungan Adamandir, tempat tujuan Liha. Di sisi lain pasukan SAR kalah semua, kena pasukan bola salju Snow Hare. Singkat cerita, mereka sampai di pegunungan Adamandir, daerah Shore. Jinggonggong tidak bisa mengantar lebih jauh karena ras raksasa tidak akur dengan ras dwarf. Sebelum pergi, Jinggonggong bilang kalau mungkin levelnya lebih kecil dari Liha, tapi dia yakin kalau dia lebih banyak jalan-jalan di seluruh Middle Earth. Jinggonggong pun akhirnya pergi. Kita pindah ke kota Dwarf, bagian Helenville. Sesampainya Liha di sana, dia sempat jalan-jalan bentar sampai akhirnya dia menuju ke sebuah toko, di mana di sana ada om-om dwarf sangar lagi nempa senjata. Om itu tanya ke Liha apa yang dia inginkan. Liha jawab kalau dia kesini mau melakukan transformasi senjata. Om-om itu pun langsung menyadari kalau Liha merupakan masketir ketiga dan senjata AWP yang dibawanya adalah warisan dari Elizabeth. Om-om itu langsung nyuruh pegawainya untuk nutup pintu dan bilang kalau tokonya tutup seharian karena lagi ngerjain request khusus. Om-om itu awalnya ngajak ngobrol Liha dulu sambil nanyain kabar si tua bangka tidak tahu malu alias Mr. Nobro. Liha menjawab kalau Nobro baik-baik aja. Liha melanjutkan requestnya, yaitu minta buatin peluru untuk AWP-nya itu dengan gambar yang presisi. Selain itu, Liha juga pengen dibuatin magazine untuk menampung pelurunya. Om-om itu nanya kepada saudara berjenggot kembar tentang request Liha itu. Mereka berdua menyanggupkan requestnya, lalu dilanjutkan dengan negosiasi harga. Om-om itu nawarin harga per set udah termasuk 5 peluru kuningan seharga 5 gold, karena mencari kuningan itu sangat susah di pegunungan Adamandir. Tapi Liha nggak patah akal, dia ngasihin batangan kuningan besar hasil drop dari golem. Liha mengaktifkan skill tawar-menawar yang ditambah Liha punya advantage kuningan. Liha akhirnya berhasil menawar menjadi 1 gold per set, jauh lebih murah dari penawaran awal. Liha akhirnya pergi dulu dari tempat itu dan akan kembali setelah 3 hari. Selanjutnya ada Kijong yang tiba-tiba nelpon Liha dan panik memberitahukan kalau Middle Earth akan memasuki fase kedua. Hal ini terjadi karena seluruh penerus hero di masa lalu sudah terpenuhi. Liha ngobrol sama Kijong dan bilang kalau salah satu penerus hero itu adalah dirinya. Liha mendapatkan gelar The Three Musketeer baru-baru ini. Kijong juga diperlihatkan achievement Liha dan dia sangat kaget kalau Liha dapat gelar The Three Musketeer dengan grade A+, di mana ini hampir sangat mustahil untuk dicapai. Selain itu, ketiga musketeer saat ini sudah mendapatkan senjata unik mereka sendiri. Dan saat ini juga Liha lagi modif AWP-nya di tempat dwarf dan lagi nunggu pesanan dia jadi. Setelah itu obrolan mereka ke arah inti dari perang antara manusia dan iblis kedua. Buat mempermudah penyebutannya, Mimin nanti pakai istilah perang dunia kedua aja ya boy. Oke lanjut. Di sana Kijong bilang kalau sebenarnya istilah Perang Dunia II itu sudah sering dia dengar di beberapa misi, tapi dia nggak terlalu memperdulikan detail kecil itu, dan mungkin aja untuk kelas Templar ini sudah dipilih penerus hero-nya. Liha menanggapi Kijong dengan bilang, mungkin aja kelas Templar itu emang gak ada hero-nya, jadi Kijong gak diberikan misi untuk jadi hero. Kijong bilang ke Liha kalau dia tahu informasi tentang kedua anggota The Three Musketeer. The Sleeping Kid dia orangnya cukup terkenal dan sangat cepat, tapi untuk Luger dia itu seperti tentara bayaran aja yang sering ngamuk di medan perang. Kijong nambahin kalau bahkan dia pernah dengar cerita kalau Luger ini pernah buy one lawan top global 1, sang Dragon Knight Alexander. Liha nanya ke Kijong tentang arti dari pengumuman di bagian akhir, di mana di sana dijelasin kalau serangan adalah bentuk pertahanan terbaik. Namun Kijong juga masih bingung dengan arti itu, dan dia juga penasaran.
Kijong bilang mungkin itu artinya kalian harus membuat gerakan terlebih dahulu sebelum lawan menyerang. Liha mikir kalau gitu mungkin bakal ada musuh yang datang, dan musuh itu nggak bisa dikalahkan hanya dengan bertahan. Liha mikir mungkin itu Raja Iblis, dan mungkin mereka akan melakukan invasi lagi. Tapi masa bodoh, mau itu pasukan Raja Iblis atau monster lain, Liha hanya perlu menghabisinya kan? Mereka berdua pun tertawa santuy sambil minum-minum. Setelah itu, Liha langsung cabut ke tempat dwarf untuk ngambil senjata pesanannya. Sesampainya di sana, Liha langsung masuk ke tempat om-om yang ternyata namanya Bottleneck. Tapi Mimin udah kadung enak manggilnya om-om aja ya. Om-om itu ngerasa frustasi dengan senjata Liha, karena ternyata senjata Liha itu disegel oleh dwarf legendaris. Liha ngangong-ngangong dan bingung dengan maksud dari om-om itu. Ternyata setelah dibaca ulang emang bener. Ternyata senjata Liha ini bukan lagi level senjata hero, tapi levelnya udah di atas itu, yaitu level legendaris. Dan di sana ada catatan bahwa kekuatan sejati senjata ini disegel oleh dwarf legendaris. Om-om itu kesel banget karena nggak bisa modifikasi senjata Liha dengan maksimal. Bahkan om-om itu bilang kalau ngerjain senjata Kit dan Luger itu jauh lebih gampang. Liha seneng banget setelah tahu kalau level senjatanya itu di atas mereka berdua, yang artinya senjatanya itu yang terbaik di antara musketir lainnya. Liha lanjut minta pesanan pelurunya yang beruntungnya sudah diselesaikan oleh om-om itu dan om-om berjenggot kembar. Liha langsung lanjut keluar dan pergi, dan gak lupa dia sangat berterima kasih dengan apa yang udah dilakukan oleh om-om dwarf terbaik di kota dwarf ini. Liha bilang kalau dia bakal sering berkunjung buat pesen peluru, tapi malah sama om-om itu gak boleh kesini lagi, dan dia malah naburin garam. Dikira Liha ini ular apa hama ya dikasih garam. Haha. Selanjutnya kita berpindah ke tambang tembaga Tenero. Ternyata karena Liha butuh banyak stok tembaga buat pelurunya, dia berburu golem yang punya biji peler di sana. Dan benar aja, nggak butuh waktu lama untuk Liha menemukan golem kuning itu. Liha langsung cari spot yang enak buat ngincer biji peler golem itu. Dan dengan sedikit pengamatan tentang lingkungan sekitar, Liha langsung menembakkan AWP barunya. Bang! Liha sangat terkejut dan sedikit merasa sakit di bahunya karena efek recoil yang gila banget dari AWP dia. Liha bahkan lebih terkejut lagi dengan jarak lebih dari 300 meter. Dia ternyata langsung menghancurkan golem beserta bijinya hanya dalam satu kali tembakan. Boom, player shot. Liha terlihat sangat senang dengan performa AWP-nya itu. Liha saat ini pengen berburu golem kuningan itu sebanyak mungkin buat stok peluru AWP-nya, karena satu batang kuningan itu bisa menghasilkan 100 biji peluru. Selain itu, untuk kewaspadaan, Liha mengambil selongsong peluru yang ditembakkan itu agar orang lain gak tahu informasi tentang pelurunya. Tiba-tiba Liha dengar seperti ada party yang datang untuk melakukan raid golem, tapi udah terlanjur keduluan sama Liha. Karena Liha nggak mau diketahui keberadaannya, dia lanjut kabur teleport. Liha kembali ke Elstock dan jual sepatu boot itu ke pelelangan dengan menaruh harga awal 120 gold. Selain itu, Liha mengunjungi sebuah toko untuk memesan sebuah tas yang panjang yang muat untuk menaruh AWP-nya. Liha juga sempat mengecek achievement dia yang baru setelah one shot golem kuningan itu. Dan ternyata achievement baru itu nambahin 10 STR dan 4 dex. Setelah itu muncul quest baru setelah Liha menyelesaikan perburuan pertama dengan AWP barunya. Misi barunya adalah terkait dengan segel Black Bat, di mana Liha disuruh untuk mengalahkan monster di atas level 150 dalam jarak 1000 meter dalam satu serangan. Liha berpikir ini adalah quest eksklusif dan gak ada menu untuk menerima atau menolak. Jadi ini seperti quest yang auto. Liha mikir kalau kekuatan asli Black Bat ini disegel dan segelnya ada 7 sesuai quest itu. Liha malah tersenyum membayangkan kalau dia berhasil buka segel Black Bat. Dia gak bisa membayangkan seberapa kuat senjata ini nantinya. Liha langsung mengunjungi pusat informasi guild The Holy Grail. Liha agak kaget karena mengetahui di sana ternyata udah ada beberapa player yang mencari informasi
Liha langsung dipersilakan naik ke ruang atas seperti biasanya karena Nyonya Jus sudah menunggu. Sesampainya di sana, ternyata di dalam ada Shinara yang sedang mencari informasi juga. Liha mikir ternyata Nyonya Jus lebih mengutamakan melayani Nara dulu, yang merupakan anggota Secret Knight dan merupakan top global. Nyonya Jus mempersilahkan duduk Liha dengan bilang kalau sebenarnya dia itu hanya melayani tamu satu persatu untuk mencari informasi. Namun kali ini sedikit berbeda karena Nara mengizinkan Liha untuk masuk dan tahu tentang informasi yang dia cari juga. Ternyata Nara ini dapat surat yang menyatakan kalau Raja Kerajaan Vybil sedang diburu dan akan diseret ke neraka, atau dengan kata lain pemusnahan Raja Vybil. Dari surat itu sepertinya terlihat seperti lelucon belaka karena bahasanya. Namun Nyonya Jus bilang surat itu ditemukan nyelip di kamar raja. Maka dari itu Nyonya Jus menyimpulkan ancaman ini bukan cuma lelucon. Liha mikir kenapa juga kalau pelakunya emang niat memusnahkan Raja Vybil, kenapa dia nggak langsung aja eksekusi saat itu juga? Kenapa dia malah cuma ninggalin surat itu di pintu kamarnya? Nara nimpalin Liha kalau justru itu yang bikin Nara penasaran dengan motif orang ini sebenarnya apa. Nyonya Jus juga bilang kalau kemungkinan orang yang memasuki tempat tidur raja tanpa diketahui oleh siapapun itu palingan cuma Guild Midnight Circus, khususnya adalah si penari terkenal mereka. Liha yang terlihat Nara lagi overthinking menimpali kalau pelakunya nggak mungkin seorang penari yang dimaksud itu. Bayangin aja boy, Nara itu merupakan anggota Secret Knight dan merupakan top global 6. Jadi dibutuhkan kemampuan yang melebihi Nara untuk melakukan penyusupan itu dengan mulus tanpa diketahui. Sedangkan si penari itu yang bernama Cio peringkatnya tepat di bawah Nara. Itulah kenapa Liha merasa mustahil Nara nggak sadar kalau misal pelakunya itu lebih cupu dari dia. Liha lanjut mikir berdasarkan ranking top global, cuma ada 5 orang yang berada di atas Nara. Yang pertama Alexander. Ya nggak mungkin dong mamang-mamang pakai naga terbang nggak ada yang lihat. Lee Jiwon, belum ada informasi. Agromni Igor, ini apalagi? Pasti nggak mungkin nyusup si om-om barbar ini. Pei Wu, si kokoh Cina ini lebih milih nyari duit jualan di Glodok dan beraliansi sama Hua Hong. 5. Peter. No info nih. Liha nge-DM Nara dengan bilang kalau mungkin si pelaku ini juga sedang menjalankan quest khususnya. Namun ini masih spekulasi Liha doang ya, karena Liha sadar kalau quest per orang itu beda-beda. Nara juga mengiyakan spekulasi itu karena ini adalah game Middle Earth, di mana seluruh kemungkinan bisa terjadi di sini, dan quest yang dibuat itu untuk perkembangan player. Game ini dianggap selalu selangkah lebih maju dibandingkan imajinasi player itu sendiri. Setelah pembicaraan itu, Nara menarik kesimpulan kalau pelakunya kemungkinan besar dari Midnight Circus dan meminta bantuan Nyonya Jus untuk memfokuskan penelusuran hanya kepada guild itu saja. Nara kemudian pergi setelah merasa seluruh informasi yang dibutuhkan sudah cukup. Tidak lupa dia bilang ke Liha kalau mau main ke istana kerajaan tinggal calling-calling aja. Kali aja bisa nongkrong di balkon sambil ngopi santuy ala Jaksel kan. Oke lanjut. Setelah Nara pergi, Liha langsung menanyakan informasi tentang keberadaan bos monster yang levelnya sekitaran 150-an. Ternyata Liha ini langsung pengen berburu untuk membuka segel Black Bat Boy. Liha langsung menunjukkan sebuah peta besar dan dilanjutkan Nyonya Jus menandai beberapa tempat yang memiliki bos monster berlevel sekitaran 110 sampai 190. Dio juga bilang mungkin segitu doang informasi yang bisa diberikan secara gratis kali ini. Liha sangat berterima kasih dengan informasi itu dan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu tentang perang iblis dan manusia yang kedua. Liha minta informasi yang lebih spesifik, seperti lokasi di mana pasukan Raja Iblis itu menghilang dan lainnya. Namun Nyonya Jus nggak menyanggupi tentang informasi itu dan balik menyuruh Liha untuk menyelidiki itu sendiri di tempat arsip kerajaan. Bah, ketemu sang arsiparis ahli madya kerajaan Vybil lagi nih si Juleha. Selanjutnya kita diperlihatkan partian Byulcho yang dipimpin oleh Kijong sedang berada di tengah jalan daerah pegunungan Sentinel yang sedang melakukan perburuan monster di sana. Ternyata di sana Kijong lagi ngegengbeng anggota baru Byulcho yang baru masuk. Yap,
karena kejadian sebelumnya di internal Byulcho, bisa aja guild ini bubar kalau Kijong nggak jaga kerukunan antar anggota. Namun pas lagi istirahat sebentar setelah mengalahkan orc, tiba-tiba salah satu anggotanya berteriak untuk lari karena muncul sesosok monster yang besar. Ternyata sosok besar yang baru muncul adalah Cyclops. Kijong langsung memerintahkan seluruh anggota Byulcho untuk lari dan menjauh dari sekitaran area serang Cyclops itu. Namun ternyata ada seorang anggota yang terjatuh dan tertinggal. Kijong secara cepat menolong orang itu walaupun sudah sangat dekat dengan Cyclops. Meskipun Tel sudah bilang kalau itu sudah terlalu dekat, Kijong gak peduli dan langsung mengaktifkan skill shieldnya untuk bertahan dari lemparan batu Cyclops. Kijong dan salah satu anggotanya terkubur karena serangan batu itu, dan Tel yang kesel langsung berusaha menyerang Cyclops dengan tujuan untuk menyelamatkan Kijong yang terkena serangan batu. Tel maju menyerang Cyclops dengan pedang kayunya, namun tiba-tiba Trot, cairan hijau menyembur ke wajah Tel dan seketika melihat kalau monster raksasa itu tumbang di depannya. Awalnya seluruh anggota Byulcho senang karena Tel dianggap telah berhasil mengalahkan monster itu sendirian. Namun Tel bilang kalau itu bukan serangan dia. Terlepas dari itu, Tel yang masih merasakan QI milik Kijong di dasar batu langsung membelah batu itu dan menyelamatkan Kijong bersama salah satu anggota Byulcho. Kijong senang kalau akhirnya monster itu berhasil ditumbangkan. Kijong malah menyangka kalau monster itu tumbang oleh salah seorang top global spectral archer, Bobar, karena dia satu-satunya yang masuk top global yang punya jarak cukup jauh dan bisa one shot ngalahin boss monster. Tapi Kijong lihat di sekelilingnya berjarak 250 meter, tapi nggak lihat siapapun. Justru malah muncul Liha yang dengan santuy jalan aja. Yap, bener aja, yang one shot monster itu ternyata adalah Liha, yang dari jauh nembak dia. Liha datang dan langsung menjarah drop dari monster itu. Selanjutnya, Kijong mengajak Liha nongkrong di sebuah kedai di malam harinya untuk membahas apa yang barusan terjadi. Kijong terkejut banget ketika mengetahui kalau Liha saat ini udah level 157. Padahal 2 minggu lalu dia baru level 120. Kijong terkejut dengan perkembangan Liha yang di luar nalar cepet banget. Kijong di sana juga ternyata membahas tentang Royal Quest yang diumumkan oleh Nara. Ternyata quest itu ada kaitannya dengan party yang harus dibuat untuk melakukan Royal Quest. Dan karena Liha cukup dekat dengan Nara, Kijong dan Tel memintanya untuk mencari tahu agar bisa bergabung dengan Nara dan bisa join partiannya si Nara. Karena syarat partian dengan anggota Secret Knight itu sangat sulit. Karena itu urusannya dengan kerajaan. Faktor keamanan dan kepercayaan adalah faktor mandatori yang dia paling pertimbangkan untuk merekrut orang dalam partiannya. Tapi di sisi lain, Kijong dan Tel yakin kalau Byulcho memenuhi syarat untuk join party. Tapi sayangnya mereka nggak punya koneksi. Jadi Kijong meminta bantuan Liha untuk merekomendasikan mereka berdua kepada Nara. Liha mikir kalau dia juga sekalian pengen tahu keadaan Nara dan perkembangan kasusnya gimana. Jadi Liha mengiyakan permintaan Kijong dan Liha akan segera menuju ke ibu kota untuk bilang ke Nara. Setelah sampai di ibu kota Elstok, Liha sempat ngecek dulu achievement yang dia dapat setelah ngalahin Cyclops tadi. Ternyata quest membuka segel Blackbird 1 sudah selesai dan Liha mendapatkan skill mana Clairvoyance. Skill ini memungkinkan Liha untuk menangkap pergerakan targetnya, walaupun terkena penghalang buatan atau lainnya. Jadi kurang lebih seperti penglihatan inframerahnya boy. Liha kini lanjut ke segel kedua, di mana Liha kali ini harus ngalahin monster berlevel 160 dengan jarak minimal 1500 meter dalam satu serangan. Liha kaget karena jaraknya bertambah 500 meter dari quest segel pertama. Liha malahan sampai berharap kalau segel ketiga jaraknya nggak 2000 meter. Singkat cerita, setelah itu Liha sudah bisa masuk ke dalam istana Elstok dengan mudah karena dia sekarang punya kontribusi nasional dan reputasi yang sangat bagus. Liha diminta menunggu di sebuah lorong kastil karena setelah kabar tentang ancaman kepada sang raja, maka para penjagaan saat ini menjadi sangat ketat. Saat sedang menunggu, Liha dihubungi oleh Nara via pesan suara only. Nara bilang dia lagi OTW ke tempat Liha.
karena dia habis ngerjain sebuah quest. Ketika Liha membuka pintu dan bertemu Nara, ternyata kondisi Nara sedang dalam kondisi yang sangat buruk karena dia udah login selama 10 hari nonstop. Atau kalau di dunia nyata udah 48 jam nonstop main game. Jadi dia merasa agak kurang enak badan karena staminanya dan pikirannya udah dikuras habis akibat pesan ancaman itu. Liha bilang kalau dia kesini itu karena dia mendengar kalau Nara sedang mau ngerekrut party untuk quest jaga raja kali ini. Nara hanya diam sejenak karena memikirkan level Liha yang mungkin belum cukup. Namun dengan pertimbangan skill Liha dan sikap dia yang pemberani melindungi orang asing, menurut Nara, Liha adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya secara penuh kali ini. Selanjutnya Nara bicara tentang surat ancaman itu secara detail. Tentang siapa dalang dibalik ancaman itu adalah sang top global 5, yaitu Mad Clown Peter. Nara juga bilang kalau buat ngelawan Peter dan ancamannya itu, saat ini mereka sangat tidak diuntungkan. Karena saat ini penjaga istana tidak percaya dengan isu ancaman terhadap raja. Mereka malah menganggap itu semua hanya sebagian dari konspirasi terkait manuver politik Sacred Knight. Penjaga istana kerajaan dari dulu itu punya hubungan yang buruk dengan Sacred Knight. Itu juga alasan kenapa semua NPC di istana menjadi gelisah. Nara ngejelasin kalau Sacred Knight dan penjaga itu seperti ada dualisme dalam penugasannya. Nara bilang kalau pada dasarnya Sacred Knight itu jaga keseluruhan kerajaan Elstok, sedangkan penjaga istana itu cuma jaga di area istana kerajaan raja aja. Nah, karena ada isu masalah tentang ancaman kepada sang raja ini, para NPC penjaga kerajaan itu merasa gelisah dan curiga ke Sacred Knight kalau itu hanya alasan mereka agar dilibatkan ke dalam penjagaan di area kerajaan. Karena masalah sampingan itu juga saat ini Nara lagi nyari bukti untuk meyakinkan para NPC penjaga kerajaan. Bahkan Nara sampai pergi ke Bang Rojak yang merupakan pemimpin sorcerer. FYI boy, Bang Rojak ini dulu saat terjadinya perang besar antara iblis dan manusia, dia itu yang menyembunyikan pengkhianatan pada The Three Musketeer. Oke lanjut, Nara yang udah kontak-kontak Bang Rojak ternyata belum dibalas juga sampai sekarang. Di samping fakta kalau Bang Rojak ini adalah pimpinan sorcerer, permintaan Nara ini adalah permintaan yang resmi dari pemimpin Sacred Knight. Lagi pusing-pusingnya nyari bukti dan saling curiga antara pasukan penjagaan raja, Nara bilang ke Liha kalau dia malah diberi quest tamu tidak diundang, di mana anggota Sacred Knight harus melindungi pilar kerajaan Vybil dengan kekuatan penuh, dan ada syarat kegagalan lainnya, yaitu nggak boleh membiarkan sang raja kalah dan tereliminasi. Dan jika quest ini gagal, maka akan terjadi perang antar benua. Liha mikir pantas aja nggak ada organisasi yang bisa saling percaya saat ini. Ternyata efeknya adalah perang antar negara bisa pecah dan akan timbul kekacauan yang sangat parah. Nara agak pesimis karena saat ini dia baru mengumpulkan 2 orang termasuk dirinya untuk melaksanakan quest ini. Nara udah pasrah kalau emang perang terjadi ya udah tinggal perang aja lah. Tapi Liha menawarkan diri kalau dia akan membantunya mencari teman untuk partinya dengan memikirkan beberapa player yang bisa dipercaya seperti Kit, Hwajong, Hwayon, Kijong, dan Teo. Kijong dan Tel bertemu dengan Liha di sebuah tempat untuk ngobrol kelanjutan permintaannya untuk bergabung dengan party Nara. Liha bilang kalau dia udah bilang ke Nara tentang hal itu dan katanya juga boleh aja. Tapi sebelum itu Liha menjelaskan dulu tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa isi questnya. Liha bilang kalau quest ini hadiahnya belum tentu seimbang dengan penaltinya yang banyak banget. Belum lagi kalau gagal itu bisa menimbulkan perang antar negara. Liha bilang itu semua biar Kijong dan Tel nggak merasa tertipu dengan join party Nara. Kijong dan Tel bilang kalau tujuan mereka mau join ke party Nara itu karena untuk kepentingan guild. Terlebih lagi quest ini terjadi di wilayah istana dan berhubungan langsung dengan raja. Begitu ceritanya menyebar, maka ketenaran dan reputasi guild Bilcho akan meningkat tajam. Mereka berdua pun akhirnya yakin untuk memutuskan join ke party Nara. Saat ini jumlah party Nara sudah terisi 5 orang. Selanjutnya Liha menuju ke Del Castle yang menjadi markasnya Hwahong. Liha ke sana untuk menemui Ram bersaudari untuk meminta bantuan mereka dalam quest kali ini.
Sesampainya di markas Hwahong, Liha bertemu dengan Jachung yang sedang membantu Hwayeon mengurus banyak sekali berkas tentang Del Castle dan Ramlong Group. Hwayeon yang kaget dengan kedatangan Liha yang tiba-tiba itu merasa malu karena dia sangat berantakan dan belum sempat dandan. Namun Liha bilang kalau Hwayeon itu merupakan wanita yang sangat luar biasa karena mampu bekerja sangat keras dengan seluruh tumpukan berkas ini. Hwayeon mengira Liha ke sana itu untuk mengambil pendapatan 10% yang dia dapatkan selama sebulan ke belakang. Hwayeon langsung memberikan sebanyak 581 gold yang sudah bersih tanpa dipungut pajak tambahan. Liha kaget karena sebulan doang ternyata pendapatan 10%-nya banyak banget. Hwayeon bilang kalau bulan ini lagi banyak banget pengunjung yang datang ke Del Castle. Mungkin karena perang melawan aliansi Byulcho yang viral di YouTube Animanga ID. Hwayeon bilang kalau mungkin bulan depan pendapatannya nggak akan sebanyak ini. Liha kembali terkagum ketika mikir kalau 10% aja dapat 581 gold atau setara 70 juta won, berarti pendapatan bersih Hwahong harusnya mencapai 700 juta won. Yang lebih mencengangkan lagi, 1 bulan di Middle Earth itu cuma setara 6 hari di dunia nyata. Kalau dihitung pendapatan per bulan di dunia nyata, berarti Hwahong bisa mendapatkan pendapatan bersih sekitar 3,5 miliar won, atau kalau dikonvert ke rupiah menjadi sekitar 40 miliaran. Gila boy. Selanjutnya Liha meminta pembicaraan kali ini juga melibatkan Hwajong, karena pembicaraan ini menyangkut tentang kerajaan Fibil. Liha langsung ke intinya dan menceritakan permasalahan yang terjadi sebenarnya, dan langsung mengajak Hwajong dan Hwayeon untuk ikut party dia bersama Shin Nara. Liha juga menawarkan kalau Hwahong bisa mencapai familiarity level tertentu, dan nantinya Hwahong bisa bernegosiasi tingkat pajak provinsi dan kota yang pasti itu sangat menguntungkan untuk Hwahong. Hwajong langsung mengiyakan ajakan Liha itu walaupun Hwayeon sempat mau jual mahal dulu. Ini bocil top global Aurora emang gak suka berbelit-belit dan bilang ke Hwayeon kalau ini sesuatu yang mereka inginkan sejak awal, yaitu mabar dengan Liha. Liha akhirnya berhasil merekrut mereka berdua ke dalam party, dan sekarang anggota party yang sudah join sejumlah 8 orang. Esok harinya jam 6 pagi di dekat gerbang Fibil, seluruh party yang diajak oleh Liha sudah berkumpul. Di sana ada Hwajong, Hwayeon, Jachung, Kijong, dan Peo. Awalnya Hwayeon agak sebel karena ternyata Byulcho diajak juga. Tapi yaudahlah ya, yang penting bisa mabar sama Liha. Liha lanjut datang bersama temennya Biemi yang merupakan ras Lizardia. Liha menjelaskan kalau dia ini teman satu partinya dulu dan merupakan orang yang bisa dipercaya. Hwayeon penasaran dengan orang terakhir yang akan melengkapi partinya dan menanyakan itu kepada Liha. Dari atas tembok kastil tiba-tiba ada seseorang yang berlari dan lanjut melompat ke bawah. Ternyata anggota party terakhir itu adalah Kid. Nara datang ke tempat itu untuk menemui party yang Liha janjikan. Sesampainya di sana, Nara awalnya langsung marah karena ternyata Liha mengajak Kid yang merupakan orang yang dibenci oleh Nara. Kid bilang kalau dia nggak suka pekerjaan yang menyebalkan, tapi dia lebih nggak suka lagi menunda pekerjaan. Mendengar hal itu, Nara jadi menahan emosi pribadinya dan mempersilahkan mereka semua masuk ke kerajaan. Akhirnya 10 anggota party sudah terpenuhi. Mereka berkumpul di sebuah ruang rapat kerajaan sambil menunggu orang ke-10 yang merupakan teman Nara. Sambil Nara kesel ngeliatin kalau Kid di sana. Pintu terbuka dan seseorang pun masuk. Ternyata itu adalah Bobai, sang spectral archer yang merupakan anggota party ke-10. Ternyata Bobai dan Nara ini temenan di dalam game dan di dunia nyata. Mereka ternyata ketemu di Korea National Training Center, Taerung. Bobai juga bilang kalau Nara sering menceritakan tentang Liha di sana. Rapat beneran pun akhirnya dimulai dengan Nara yang akan menceritakan seluruh informasi yang dia tahu. Pertama, Nara mengawali pembicaraan itu dengan bilang kalau tersangka utamanya adalah Peter, sang top global 5. Nara juga bilang kalau masih ada sisa 46 hari untuk menggagalkan rencana Peter itu. Penjaga istana dan para magician sekarang sedang berjaga ketat di istana. Keempat, para NPC penjaga istana nggak percaya dengan isu itu dan mereka tidak mau bekerja sama dengan Secret Knight.
Kelima, syarat keberhasilan quest ini adalah melindungi raja. Dan syarat gagalnya adalah sebaliknya, yaitu raja yang tumbang. Nara bilang kalau 10 orang yang ada di sana bertugas untuk berjaga selama 24 kali 7 selama 46 hari. Karena kemungkinan besar Peter ini nggak sendirian, dia pasti punya antek lain. Biemi menimpali Nara dengan bilang kalau itu bukan kemungkinan doang, tapi emang kebenaran. Karena bagi orang di Midnight Circus, Peter itu lebih dari Tuhan. Mereka itu profesional guild yang hanya terdiri dari assassin di atas level 150. Mereka pasti akan menyusup ke istana berulang kali. Biemi juga bilang kalau mereka datang secara bergiliran, mungkin kita semua bisa menghadapi dengan mudah. Tapi kalau mereka datang satu RT, itu akan sulit boy. Apalagi mereka itu jago banget melakukan penyamaran. Bisa jadi kursi, meja, atau yang lainnya. Biemi juga memberikan catatan daftar perubahan dan kamuflase yang mungkin terjadi. Liha dan Kijong bilang kalau informasi ini sangat detail karena perubahan ini sangat tidak lazim dan sangat sulit untuk menemukan catatan seperti ini. Liha langsung bereaksi dengan mengeluarkan AWP-nya dan mengarahkan ke Hwayon. Liha tanya ke Hwayon apakah dia mempercayainya. Hwayon dengan senyuman manisnya bilang kalau dia mempercayai Liha dengan sepenuhnya. Dan boom, langsung ditembakkan AWP Liha ke sebelah kepalanya. Ternyata salah satu assassin itu ada di ruang rapat ini dan beneran kamuflase menjadi kursi. Saat ini lengan kirinya tertembak oleh Liha. Semua orang menjadi lebih waspada, terutama Hwajong yang langsung siap menyerang. Setelah sebelumnya kita diperlihatkan ada Liha menembakkan peluru yang menghantam bagian belakang kursi dan membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Hwajong dengan marah teriak ke kakaknya Hwayon sambil mempersiapkan sihir di tangannya. Liha yang menyaksikan semua ini dengan cemas berteriak keras memerintahkan mereka untuk berhenti dan mengatakan bahwa dia harus ditangkap hidup-hidup. Tapi Aesopar dari top Global Aurora emang terlalu OP boy. Serangan es itu menembus penyusup itu. Darah muncrat dari mulutnya. Dia jatuh ke lantai dan dia jadi beku karena serangan itu. Hwajong cuma nyengir tersenyum bersalah dan meminta maaf. Liha cuma bisa menghela napas ringan, mengatakan bahwa itu akan mustahil untuk menangkap penyusup hidup-hidup sangat kecil karena serangan kuat gitu. Biemi tertawa kecil sambil mengatakan bahwa setelah semua ini, Midnight Circus seharusnya nggak bisa diremehkan. Biemi melihat ke arah Nara dan bertanya, apakah dia mengerti apa artinya jika mereka sudah berhasil masuk. Biemi bilang dan coba buat mikir apakah cara itu berhasil dengan memasang perangkap sihir yang melindungi istana. Bukannya berguna, malah berhasil dinetralkan. Melihat kursi yang jatuh, dia menambahkan bahwa tampaknya dia bahkan bukan Peter langsung, tetapi anggota guild biasa. Si Boba mengatakan bahwa ini berarti sekarang mereka udah gak ada bantuan dari NPC dan merasa kesal bahwa semuanya baik-baik aja kemarin. Tel menutup matanya, menjawab bahwa mungkin itu terjadi karena persyaratan quest kita terpenuhi dan NPC mulai menunjukkan gelagat aneh karena emang udah diprogram buat quest progress. Ketika semua orang bengong dan bertanya apa yang harus mereka lakukan, Liha memberi semangat dan masukan kalau mereka nggak bisa mempercayai NPC. Ya udah, berarti kitalah yang harus melindungi raja langsung. Liha ternyata punya rencana boy. Oke, kemudian Liha menjelaskan alur mainnya dengan pertama meminta Jachung untuk meminta suplai material kepada Hwa Hong untuk kebutuhan anggota party. Selanjutnya ada Biemi yang diminta untuk memberitahu semua yang diketahuinya tentang Midnight Circus ini. Lalu mereka akan melakukan patroli setiap hari selama 24 jam tanpa ada jeda antar shiftnya. Sedangkan si Boba dan Liha akan berjaga dari jarak jauh. Nah, pas Liha lagi nanyain laporan pengawasan rutin di tiap tembok kerajaan, ternyata Hwayon ini cemburu boy karena tahu kalau Liha berduaan sama si Boba. Hwayon ngomel-ngomel kayak pacar kalian yang lagi cemburu kalau kalian berduaan sama cewek lain. Tapi bukan Liha namanya kalau nggak punya trik rahasia buat meluluhkan hati cewek tajir melintir anak konglomerat. Hwayon malah jadi salting pas Liha bilang kalau dia khawatir dengan keselamatannya. Selanjutnya Liha menghubungi tembok timur yang dijaga oleh Kit. Dan seperti biasa boy, obrolan mereka berdua ini absurd dan emang sulit dimengerti. Tapi intinya aman gitu aja deh ya.
Tiba-tiba Kijong menghubungi Liha dan bilang kalau dia gugup banget karena ditempatkan langsung di sisi raja untuk menjaganya. Belum sempat ngobrol panjang, tiba-tiba kapten tim sorcerer Bang Rojak datang menemui raja. Bang Rojak ternyata datang karena mendengar beberapa saran dari Nara tentang kemungkinan terjadi kebocoran pada sihir jebakan yang dibuat oleh para anggota tim sorcerer. Tapi Bang Rojak membantah asumsi Nara itu dan bilang kalau sihir dari tim sorcerer masih berjalan dengan baik dan cukup kuat untuk bertahan. Ditambah sihir pertahanan itu mustahil untuk ditembus oleh seorang player sendirian. Nara yang kesel dengan pembelaan Bang Rojak bilang kalau asumsi Bang Rojak itu jelek dan gak berdasar. Soalnya Nara dan timnya udah mengeliminasi satu orang penyusup. Mereka berdua berdebat cukup hebat dengan argumennya masing-masing yang sama kuatnya. Namun perdebatan itu dihentikan oleh salah seorang pengawal kerajaan. Dia bilang walaupun Nara punya gelar Dame, Bang Rojak tetaplah seorang pemimpin tim sorcerer yang juga harus dihormati. Raja juga menengahi perselisihan antara Nara dan Bang Rojak dan bilang kalau Raja masih membutuhkan kekuatan dari tim sorcerer. Bang Rojak yang dibilangin gitu sama Raja, iya aja boy. Dia lanjut manas-manasin Nara dengan bilang, mending lu coba sendiri jebakan sihir gue deh, daripada lu curiga mulu sama jebakan gue. Terus kalau pala lu gak meledak, hebat deh, gue kasih nasi padang pagi sore. Bang Rojak langsung cabut pergi meninggalkan istana. Kijong yang melihat perdebatan itu semua merasa sangat grogi. Padahal Bang Rojak itu cuma NPC, tapi seremnya udah kayak debat lawan Rocky Gerung. Singkat cerita, Kijong lalu memberitahukan ke Liha apa yang telah terjadi secara keseluruhan di dalam istana. Liha mikir kalau Rojak ini pinter banget ngelesnya. Liha juga gak bisa berpaling kalau dulu faktanya Bang Rojak ini pernah jadi dalang yang membuat kenyataan asli The Three Musketeer jadi berubah, dan bilang kalau Mr. Brown dan Elizabeth menyerah pada Raja Iblis secara diam-diam. Liha juga berasumsi liar kalau bisa aja Rojak ini adalah dalang sebenarnya di balik misi penyelamatan raja kali ini. Di tengah padatnya waktu yang terus berjalan di Middle Earth, Jachung tak bisa menyembunyikan kelelahan yang mulai menggerogoti. Usia memang tak muda lagi, namun ia tetap bertahan. Sudah 5 hari berlalu di Middle Earth. Meski di dunia nyata baru 1 hari yang terlewati. Para assassin belum juga menunjukkan pergerakan. Mereka hanya diam, tidak menghubungi siapapun, tidak mengambil tindakan. Saat satu dari mereka tertangkap dalam penyergapan, sisanya menghilang, entah keluar dari permainan atau memang melarikan diri. Tak seorang pun tahu yang pasti. Dan karena ketidakpastian itu, gak ada yang berani lockout terlalu lama. Ini bukan sekedar pertempuran, melainkan pertarungan ketahanan mental dan stamina. Liha kemudian menulis pesan di chat tim. 5 hari telah berlalu dan semua sudah melakukan tugas mereka dengan sangat baik. Karena itu ia mengundang semua ke ruang rapat. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan secara langsung. Liha tahu semuanya sedang dalam tekanan berat setelah munculnya assassin pertama. Maka kini mereka harus menyusun sistem kerja baru. Saat Nara bertanya gimana rencana itu akan berjalan, Liha menjelaskan waktu di Middle Earth berjalan jauh lebih cepat. 5 menit di sana setara dengan 1 menit di dunia nyata. Maka rotasi penjagaan dilakukan setiap 2 hari di Middle Earth, yang berarti sekitar 10 jam di dunia nyata. Kijong menghitung-hitung ia hanya akan sempat tidur, makan roti dikit, terus login lagi. Hanya 10 jam kebebasan untuk 9 hari yang akan datang. Liha membagi mereka menjadi 2 tim. Tim pertama berisi Nara, Hwajong, Tel, dan Liha sendiri. Sisanya diinstruksikan untuk keluar dari game dan beristirahat. Namun Hwayon menolak. Ia berkata bahwa adiknya butuh istirahat dan ia siap menggantikannya. Liha tidak keberatan, bahkan menyambutnya sebagai keuntungan tersendiri bagi tim kedua. Tapi kekhawatiran Hwayon terhadap adiknya begitu besar. Ia berkata bahwa adiknya memang harus dipaksa tidur. Top global Aurora itu merasa bersalah, menangis karena malu. Liha berpamitan kepada mereka, berharap mereka istirahat dengan tenang. Mereka akan bertemu lagi 2 hari kemudian. Namun satu pertanyaan masih menggantung. Ini si manusia aneh Kit kenapa nge-lockout? Bukannya dia pasti lelah? Kit menjawab bahwa dia nggak perlu tidur di luar. Ia lebih memilih beristirahat 2 hari penuh di dalam Middle Earth. Beberapa saat kemudian Kit mengirim pesan pribadi kepada Liha. Ia menyampaikan kecurigaannya kepada perilaku Rojak.
Si Kit ini mikir kalau dia terlihat aneh. Lia terkejut karena sebelumnya Nara melaporkan bahwa semuanya baik-baik aja. Tapi Kit bersikeras. Ia mengamati Rojak setiap kali pria itu mendekati dinding kastil, berjalan mengelilingi taman di pagi hari tanpa alasan yang jelas. BMI sempat menyela dan mengatakan bahwa perilaku itu mirip seperti seseorang yang sedang memasang perangkap. Lia belum sepenuhnya memahami, namun Kit melanjutkan omongannya tadi kalau pagi ini Bang Rojak tidak melakukan rutinitas itu sama sekali. Apakah ia tidak memasang jebakan? Atau justru membersihkannya? Nggak ada yang tahu pasti. Kalau hal ini menyangkut NPC lain, Lia mungkin tidak akan terlalu peduli. Tapi Rojak ini bukan NPC biasa. Doi adalah penyihir utama kerajaan. Lia tahu ia harus berpikir matang, mengambil dua tindakan sekaligus, bisa membuang-buang energi. Namun ia tetap berterima kasih kepada Kit atas peringatannya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Namun Lia sadar si aneh Kit tidak benar-benar ingin istirahat. Ia hanya ingin Lia tahu. Singkat cerita, malam pun tiba. Sin Nara berjalan menuju kamar raja. Ia menyapa para penjaga dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi mereka. Dalam benaknya, ia menyesali banyak hal. Jika saja ia tahu semua akan begini, ia akan memilih melakukan raid solo seperti yang lain. Kini ia terjebak dalam lingkaran setan, yaitu politik, konflik, dan kepentingan yang pokoknya ribet. Tiba-tiba suara aneh terdengar dari lorong. Sesuatu berguling pelan. Ternyata itu adalah bola kecil yang mencurigakan. Salah satu penjaga memutuskan mengambilnya. Namun belum sempat menyentuh, sebuah asap ungu keluar. Bush! Gas tidur menyebar cepat menyebabkan para penjaga tumbang. Nara merasa sebagian asap masuk ke paru-parunya, tapi ia masih bisa berdiri. Langkah seseorang terdengar dari lorong, bersamaan dengan nyanyian pelan. Nara tahu ini bukan lagu pengantar tidur, tapi sebelum ia sempat berteriak lebih jauh, tubuhnya ambruk. Kesadarannya mulai pudar. Di balik kabut, seseorang bernyanyi untuk seorang gadis yang ia harap sedang bermimpi indah. Kini saatnya bersenang-senang, katanya. Ia menyebut dirinya Peter dan menganggap ini adalah momen paling menyenangkan dalam hidupnya. Ia membuka pintu kamar raja, yakin bahwa kejutan ini akan mengguncang seluruh benua. Namun apa yang menantinya adalah kejutan balik. Surprise, motherfucker! Nara ternyata udah bangun, boy. Doi teriak kalau ada yang sedang mencoba membunuh raja. Peter bingung gimana bisa gas tidur yang ia siapkan menghilang begitu cepat. Ia nggak tahu bahwa ini akan menjadi malam yang panjang. Raja masih nggak sadarkan diri, dan Nara menuduh Peter sebagai pencuri yang ingin menyakiti sang penguasa. Ia bersikeras raja harus bangun, karena sang pembunuh sudah berada di depannya. Dengan senyum puas, Nara menggenggam erat rapiernya yang baru saja dia gunakan. Melaluinya, ia berhasil membuktikan bahwa perangkap milik Bang Rojak telah dilewati. Selain itu, sebuah fakta yang menegaskan bahwa ancaman yang selama ini dicemaskan benar-benar kejadian. Namun, meski telah berteriak memanggil sang raja berkali-kali, tubuh di ranjang itu tetap tak bergeming. Sang raja belum juga terbangun. Di tengah kepanikan, tawa lirih nan menyeramkan pecah dari sudut ruangan. Peter yang kini berdiri di hadapan mereka dengan kegilaan di matanya. Dia tertawa puas sambil menyindir Nara yang menurutnya terlambat menyadari semua ini. Nara seakan bingung oleh kenyataan pahit yang baru saja ia sadari. Kayaknya gas tidur itu digunakan juga pada raja. Nara kesal bagaimana ia bisa lengah. Ia telah membiarkan Peter terlalu dekat. Kesalahan itu membebani pikirannya. Namun, waktu tak memberi ruang untuk berjalan gitu aja. Peter berteriak bahwa semua ini hanyalah kejutannya untuk semua orang. Lalu bantuan datang. Tail dan BMI muncul, bersiap menyudahi pertempuran ini. Tail langsung menyerang dengan teknik api pertamanya. Peter terpaksa mundur karena terkejut, tapi ia masih menertawakan mereka, seakan semuanya adalah lelucon baginya. BMI menembakkan ludah beracun yang meluncur cepat ke arah Peter. Peter mengejek arah tembakan itu, menganggapnya meleset. Tapi BMI tahu betul apa yang ia lakukan. Ia berkata bahwa tertawa itu terlalu cepat, boy. Peter menoleh dengan panik saat menyadari kalau serangan itu adalah belati yang sama, senjata beracun yang membungkam kemampuannya kayak debuff gitu. BMI menjelaskan bahwa racun itu merusak kemampuan menghindar milik Peter dan bisa mengunci gerakannya.
Peter yang awalnya menyangka bisa membaca pergerakan mereka kini terjebak. Ia hendak ngebacotin tebak-tebakannya, tapi semua langsung menyerangnya bersama-sama. Peter coba melawan, namun situasi tak lagi berpihak padanya. Dalam kondisi terdesak, Peter mikir bentar kalau sang kadal BMI ini seakan mengenalnya. Ia tahu siapa dirinya, sebelum dirinya berubah menjadi sosok bayangan seperti sekarang. Lalu Peter ini mulai dikit panik nih boy. Lalu Peter mengeluarkan jamnya. Ia berkata dengan santuy bahwa waktu gas tidur telah tiba. Ia menatap Nara, Jamie, dan Tail. Lalu dengan nada sinis bertanya apakah mereka benar-benar yakin menghentikannya dalam waktu 42 hari. Menurutnya ini semua hanyalah pemanasan. Ia menambahkan bahwa mereka semua akan bertemu lagi di episode selanjutnya. Dan seketika itu, seperti yang pernah dikatakan Bemi, sang badut kucing gak jelas itu menghilang. Yang tersisa hanya keyakinan dan perasaan was-was yang mulai bikin deg-degan. Informasi mengenai jebakan-jebakan dan denah istana hanya bisa dilihat dari langit. Bahkan dengan pergerakan target yang sangat cepat, tetap saja sulit dipercaya. Saat itu, Hwain menerima perintah untuk menembak. Sementara Liha hanya berbisik lirih bahwa kejutan sesungguhnya bukanlah kembang api di langit malam, melainkan peluru yang menembus jantung Peter. Seketika itu juga, familiarity Liha dengan kerajaan Fibel meningkat sebesar 5%. Namun, tawa gila Peter masih menggema di udara. Ia tergeletak di tanah, separuh nyawanya telah hilang. Namun ia masih mampu mengatakan bahwa ia akan mengingat semua ini. Dengan nada dingin, Liha membalas dalam hati bahwa ia juga akan mengingatnya dengan baik. Sebuah pesan sistem muncul. Skenario telah selesai. Pemburu telah menangkap burung pipit. Namun Nara masih kebingungan dan sulit mempercayainya. Sementara Tail tampak yakin tidak ada keraguan dalam dirinya. Bemi kemudian bertanya apakah Liha melihat jasadnya. Tapi nggak ada apa-apa di bawah sana. Tubuh Peter menghilang begitu saja, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Liha berteriak bahwa ia tidak melihatnya, tapi di layar pesan itu tetap ada. Peter dipastikan telah mati. Liha bengong, bingung, kaget, dan nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jangan lupa buat kalian yang mau support Mimin bisa ke link Saweria di deskripsi atau scan QR yang ada di layar ya boy. Thank you.